Selamat pagi sejahtera, Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara Jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Kembali di hari yang baru, ketika kita bangun pagi, kita merasakan semua anugerah Tuhan. Dalam pimpinan Roh Kudus, kita semua menikmati segala kasih sayang Tuhan. Mulai istirahat kita tadi malam, tubuh kita kembali disegarkan. Dan di pagi ini bersama-sama kita semua mempersiapkan diri untuk melangkah berkarya. Bagi saudara-saudara yang siap untuk berkarya, bagi kita yang ada di rumah, tetap bersama-sama kita berkali langkah kita dengan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih. Kembali kami memasuki hari yang baru Tuhan sudah memberikan kepada kami. Sebelum kami melangkah, kami ingin dipenuhi dengan firman-Mu, sehingga langkah kami, jalan hidup kami diterangi oleh firman Tuhan. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami semua dapat memahami dan mengerti kehendak-Mu. Bersabdalah ya Yesus Kristus, kami siap mendengarkannya. Amin. Di pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 41 dan 42. Penekanannya pada ayatnya yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan bagi kita semua dalam renungan singkat pagi ini, membangun kebiasaan baik. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita perhatikan cara hidup jemaat perdana, cukup sederhana, tetapi itu punya nilai yang tinggi. Dengan cara hidup yang sederhana, dengan cara hidup dalam selalu persekutuan, dengan menggiatkan kebersamaan, maka pertumbuhan dan pertambahan jemaat pada waktu itu semakin nyata dan berdampak sangat luas. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Kita tahu begitu Roh Kudus datang dalam kehidupan gereja Tuhan, para rasul yang terus mengajarkan tentang Yesus, pola hidup mereka berubah, cara pandang hidup mereka berubah, terlebih lagi dalam memandang orang lain. Mereka disatukan dalam penuh kasih, dan selalu ada tindakan-tindakan yang positif, dan itu yang mereka berlakukan. Sehingga dengan cara itu jumlah jemaat perdana pada waktu itu semakin bertambah, karena orang melihat ada satu gaya hidup yang baru. Nah saudara-saudara, dalam konteks kita pandemi COVID, sesungguhnya Tuhan sedang merubah gaya hidup saudara dan saya. Di hari Pentakosta yang sudah jatuh pada hari Minggu kemarin, kita semua diarahkan untuk kembali dalam pola hidup gaya baru, new normal. Demikian bahasa ketika kita mengalami pandemi COVID. Kebiasaan-kebiasaan lama sudah kita hilangkan. Kita masuk dalam kebiasaan-kebiasaan baru. Dan biarlah Roh Kudus yang melengkapi saudara dan saya. Sehingga dengan demikian kita dapat dilihat orang lain bahwa kita orang yang taat pada aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah. Karena itu saya mengajak kita semua tetap dimanapun saudara dan saya, jangan lupa prokes selalu diberlakukan. Protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan selalu memakai masker. Kenapa? Itulah gaya hidup baru kita. Sehingga dengan demikian Roh Kudus selalu melengkapi saudara untuk memasuki gaya hidup yang baru dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami berdoa dan menaikkan syukur bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini, yang kami mau berdoa untuk jemaat GPB Sejahtera sektor pelayanan 2. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Marice Hermin Sherlitala dan keluarga Ibu Mince Lun Tewas. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dengan segala berkat-berkat Tuhan yang terindah.
Kami mau berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang sedang berduka cita. Keluarga Tambunan Sidabuta, keluarga Manampiring, dan keluarga Diaken Suman. Saudara-saudara kami ini, mereka ditinggal orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan bungkus mereka dan berikan penghiburan di dalam kehidupan langkah-langkah mereka, sehingga mereka tetap merasakan pemeliharaan Tuhan dan mendapatkan penghiburan yang sejati dari Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit dalam proses pemulihan sektor pelayanan 2, Bapak Morris Obay dan Ibu Febe Ani Metanvanuan dalam proses pemulihan. Diberkatilah selalu di dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh menikmati kembali kekuatan dan pemulihan tubuh mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan juga jemaat-jemaat GPIB yang lain dimanapun mereka berada. Tuhan berkati jemaat-Mu yang sakit, Tuhan jamah mereka baik di rumah sakit maupun di rumah, yang harus melewati masa-masa isolasi mandiri. Tuhan juga memberi mereka kekuatan dan perlindungan. Kami berdoa untuk Majelis Sinode selaku pimpinan GPIB bersama dengan unit-unit misionernya, Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja, bahkan juga dengan Badan Penasihat Majelis Sinode. Diberkatilah selalu jemaat Majelis Sinode dan dalam melaksanakan panggilan pengutusan. Demikian juga dengan MUPEL Jakarta Selatan, BP MUPEL, BPPM, dan semua unit misioner yang ada. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati saudara.